Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena kita semua bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa melaksanakan ibadah dengan keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga marilah kita perbanyak membaca sholawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu bentuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau minggu kemarin, Jumat kemarin, khotib menjelaskan tentang bagaimana silsilah, bagaimana Nabi kita keturunannya, bagaimana proses kelahirannya, bagaimana Nabi kita orang yang dipilih oleh Allah sehingga nenek moyangnya adalah orang yang memang terpilih oleh Allah. Hari ini khotib ingin menjelaskan bagaimana kualitas sahabat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita tahu kualitas sahabat, maka juga tahu tentang kualitas gurunya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di sebuah hadis disebutkan, dan ini hadis sahih, al-bashar la kal bashar. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak sama dengan manusia seperti kita. Manusia yang ruhaniyahnya itu berbeda dengan kita, pandangan ke depan, dan memang beliau adalah pilihan Allah. Hadirin, kita tidak akan membahas tentang beliau karena satu minggu ini kita sudah banyak mendengarkan tentang maulidin Nabi. Kita akan membahas tentang kualitas sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar setelah meninggalnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah, setelah meninggalnya Nabi Muhammad, penggantinya adalah Abu Bakar Siddiq, dan penasehatnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab.
program dakwah setelah ditinggalkan oleh Nabiullah Muhammad, yaitu mengirimkan orang-orang yang hafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran kepada seluruh penjuru, supaya Al-Quran ini tidak hilang. Tapi apa yang terjadi? Orang yang bekerja sama, orang yang meminta untuk dikirimkan penghafal Al-Quran, mencegat di perjalanan, dan ada 700 sahabat penghafal Al-Quran dibunuh. Itu dikenal dengan peperangan Yarmuk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Sayyidina Umar sebagai penasehat mendatangi Abu Bakar untuk berdiskusi. Karena apa? Karena ini tidak bisa didiamkan. Ketika didiamkan, maka Al-Quran sebagai misi Nabi Muhammad tidak akan tersampaikan kepada kita saat ini. Terjadilah perdebatan, sehingga perdebatan ini sangat sengit antara Abu Bakar saat ini 1 jam sampai 2 jam. Dalam cerita ini disebutkan dengan hujah-hujah Sayyidina Umar, dengan argumentasi Sayyidina Umar, sehingga Abu Bakar takluk dengan pendapat dan masukan dari Sayyidina Umar. Tapi ada beberapa hal yang masih mengganjal, karena Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai pemimpin, dan beliau juga orang yang sangat alim dan senior. Beliau pernah mengatakan kepada Umar, hal taf'al ma la yaf'al bihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ingin mengerjakan sesuatu yang tidak pernah Nabi kerjakan? Karena keinginan Umar ingin mengumpulkan Al-Quran yang pada waktu itu masih berserakan, masih tertulis di dinding, masih tertulis di pelepah kurma, di dedaunan, di kertas sedikit, karena pada waktu itu budaya kertas masih belum ada di budaya Kanjeng Nabi. Budaya kertas sudah ada, tapi ada di Romawi, di Babilonia. Sehingga budaya ini adalah budaya baru yang disangsikan oleh Abu Bakar. Tapi dengan hujahnya Sayyidina Umar, seandainya ini tidak ditulis di kertas, maka misi Rasulullah tidak akan sampai kepada anak-anak kita nanti. Kemudian hujah dari Sayyidina Umar ini diterima oleh Abu Bakar, karena hujah dari Abu Bakar, dalil dari Umar ini tidak pernah disisipi oleh setan. Orang yang ditakuti oleh setan itu adalah Sayyidina Umar. Setan itu kalau ketemu dengan Sayyidina Umar, dia itu lari terbirit-birit. Sehingga jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi pernah berkata kepada Umar, ya Umar, andaikan ada di umatku nanti ada istilah muhaddithin dan muhaddithun. Muhaddithin itu adalah orang yang bisa membaca hadis yang tertulis. Kalau muhaddithun itu adalah orang yang bisa membaca hadis tapi tidak tertulis. Maksudnya adalah, seandainya ada umatku yang bisa membaca sesuatu melebihi dari kemampuannya, biiznillah, lakana Umar, itu adalah Umar. Sehingga Umar ini kalau ketemu setan, itu setannya lari terbirit-birit. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar mengiyakan karena takut misi dari Rasulullah tidak sampai kepada umatnya, kepada kita, meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Datanglah
kepada Zaid bin Sabit, karena salah satu sahabat Nabi, Zaid bin Sabit ini adalah penghafal Al-Quran. Zaid bin Sabit ini umurnya lebih tua dari Abu Bakar dan Umar. Ada yang lebih tua lagi, tapi rata-rata di bawah Nabiullah Muhammad 60. Ada Salman Al-Farisi, beliau itu adalah keturunan Persia, umurnya 200. Kemudian datang kepada Zaid bin Sabit, sama apa yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit, ya Khalilullah, Abu Bakar dan Umar, apakah ini yang akan kita lakukan? Padahal Nabiullah Muhammad tidak pernah melakukan ini. Dengan hujah dan argumen yang sangat hebat dari Sayyidina Umar, sehingga Zaid bin Sabit bisa ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian menerima, baik, tapi ini adalah beban yang sangat berat yang saya akan pikul. Seandainya ada bukit, katanya Zaid bin Sabit, yang diberi waktu saya 1 bulan untuk memindahkan, saya bisa pindahkan. Tapi ini sesuatu yang sangat berat, karena ini mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan selama ini untuk dikumpulkan menjadi mushaf, yaitu Al-Quran. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebuah cerita bagaimana kualitas diskusi, kualitas argumentasi sahabat, bahwa sahabat adalah orang yang berkualitas, yang hampir menyamai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita ketika diskusi, kita ingin menang sendiri, kita ingin dalil kita diakui, kalau bisa musuh kita kalah. Padahal seandainya ada dalil, meskipun itu benar dari musuh kita, kita bisa ambil. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pendapat meskipun dari yang muda, karena yang muda itu adalah jadid, karena ada yang terbaru atau inovasi, terimalah. Ibarat dari Sayyidina Umar kepada Abu Bakar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Kualitas sahabat itu sangat hebat, tidak kalah hebatnya dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mengingat Nabiullah Muhammad sangat hebat, sahabatnya begitu juga sangat hebat. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah